Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana yang akan kita bahas adalah kingdom plantae atau dunia tumbuhan atau disebut juga kerajaan tumbuhan. Materi IPA kelas 8 bagian kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita menjadi lancar dan bermanfaat. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Quran Surah Al-An'am ayat 99. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 99. Di sini Umi ambil kutipan Quran di mana tentang bagaimana kita harus mensyukuri begitu banyaknya nikmat tumbuh-tumbuhan yang berada di lingkungan kita untuk dapat kita manfaatkan serta dapat kita ambil secara dengan bersyukur karena semua itu begitu besar nikmatnya. Oke, kita masuk ke pembahasan materi. Kingdom plantae. Kingdom plantae merupakan sel eukariot atau eukariotik multiseluler, dapat berfotosintesis, memiliki klorofil A dan B, memiliki dinding sel, menyimpan makanan berupa karbohidrat, reproduksi generatif dan vegetatif atau kawin dan tidak kawin. Klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan non-tracheophyta atau tak berpembuluh, di mana tumbuhan ini berupa yaitu lumut bryophyta. Kemudian yang kedua tumbuhan Tracheophyta berpembuluh, di mana paku-pakuan atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Kita masuk ke tumbuhan lumut Bryophyta. Tumbuhan lumut atau Bryophyta. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon yang berarti lumut dan piton yang berarti tumbuhan. Lumut merupakan anggota kingdom plantae tumbuhan yang paling sederhana. Lumut bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara Talophyta atau tumbuhan bertalus
belum memiliki akar, batang, dan daun sejati dengan kormopita atau tumbuhan yang berkormus atau sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi lumut ini merupakan bentuk peralihan dari talopita dan kormopita. Lumut juga dikenal dengan sebagai moss. Cara hidup lumut. Lumut memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Sebagian besar merupakan tumbuhan terestrial atau hidup di daratan. Kemudian habitat lumut itu tumbuhnya di tanah, tembok, bebatuan lapuk, menempel di kulit pohon atau epifit. Kemudian hidup di air atau hidrofit. Yang terakhir, tempat lembab atau higrofit, berarti mengandung air. Oke, contoh lumut higrofit yaitu lumut gambut. Oke, di lumut lahan-lahan gambut. Kemudian contoh lumut di tanah, lumut tandu Anthoceros. Nih, lumut tandu Anthoceros. Ketiga, contoh lumut hidrofit atau di air, lumut hati Lyciocarpus nathan. Nih. Dan yang terakhir, contoh lumut epifit ini. Ciri-ciri lumut. Bentuk dan ukuran tubuh lumut. Tubuh lumut ada yang berbentuk lembaran, misalnya lumut hati, Hepaticopsychda. Kemudian tumbuhan kecil dan tegak, misalnya lumut daun, Bryopsida. Ini lumut daun, ini lumut hati. Yang berukuran kecil memiliki tinggi sekitar 1-2 cm. Yang berukuran besar memiliki tinggi sekitar 20 cm. Kalau besar 20, kalau kecil 1-2 cm. Oke, lumut daun dan bagian-bagiannya. Ini terdiri dari stolon. Ini stolon, ini rhizoid, ini seta. Ini batangnya seta. Ini sporangium. Ini sporofit untuk penghasil sperma. Ini bagiannya yang terdiri dari seta dan sporangium. Jadi ini disebut sporofit, menghasilkan spora. Ini setanya penghubung ke kotak spora, sporangium. Kemudian gametofitnya, pembentukan gapet atau menghasilkan gamet, yaitu bagian dari stolon dan rhizoid. Oke, siklus hidup lumut daun. Oke, siklus hidupnya dimulai dari terbentuknya ovum, archegonium. Oke, kemudian membentuk archegonium, melakukan fertilisasi atau pembuahan, membentuk embrio, membentuk gametofit atau gamet dengan N, kemudian sporofit membentuk 2N atau mengalami pembelahan, kemudian kotak spora atau sporangiumnya memecah, kemudian berjatuhanlah membentuk meiosis, terbentuklah spora dengan jumlah 1N atau N, kemudian terjadi pembelahan mitosis menjadi 2 gametofit, ini disebut protonema, kemudian gametofit tersebut membentuk gametofit yang N, kemudian membentuk tumbuhan lumut dewasa. Oke, begitu seterusnya. Reproduksi lumut, di mana terjadi secara aseksual, vegetatif, dan seksual generatif. Aseksual ini tidak kawin, seksual ini kawin. Aseksual dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam kotak sporangium. Kemudian di mana spora membentuk gametofit. Kemudian pembentukan gemai-cup atau piala tunas atau mangkuk tunas, dan fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Kemudian seksual atau kawin melalui fertilisasi atau pembuahan ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot, di mana zigot menghasilkan sporofit yang berukuran 3-6 bulan. Gemai-cup. Ini tadi contohnya yaitu yang di sini tadi piala tunas atau disebut juga membentuk mangkuk gitu. Piala, makanya cup. Seperti itu. Skema pergiliran keturunan atau metagenesis pada lumut. Spora membentuk protonema. Protonema membentuk tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut terdiri dari antheridium dan archegonium. Kemudian antheridium ini membentuk, ini antheridium ini laki-laki membentuk spermatozoid. Archegonium ini betina. Ini
ini jantan ya, ini jantan, ini betina, Archegonium betina membentuk ovum, membentuk fertilisasi atau pembuahan bergabung, fertilisasi, membentuk zigot dalam bentuk 2N, kemudian menghasilkan embrio. Zigotnya itu terus berkembang membentuk embrio, kemudian membentuk sporogonium, kemudian membentuk sporangium, sehingga terakhir terbentuk sel induk spora 2N. Kemudian terjadi meiosis, kembali lagi terpisah menjadi spora N, begitu seterusnya. Keterangan N adalah haploid, yaitu tunggal, 2N itu diploid atau ganda atau 2. Klasifikasi lumut. Lumut terbagi atas 3, Hepaticopsida, lumut hati, Anthocerotopsida, lumut tanduk, Bryopsida, lumut daun. Yang pertama, Hepaticopsida, lumut hati. Tumbuhan talus dengan tubuh berbentuk lembaran, pipi dan berlobus, umumnya tidak berdaun, Marchantia dan Lunularia, namun ada juga yang berdaun, Zungermania. Oke, ini ya lumut hati. Tumbuh mendatar dan melekat pada substrat dengan menggunakan rhizoidnya. Rhizoid seperti akar ya, tapi akar semu. Banyak ditemukan di tanah yang lembab, terutama daerah hutan hujan tropis, namun ada juga yang tumbuh di permukaan air, Lyciocarpusnatan. Gametofitnya berbentuk antheridium dan archegonium. Ini jantan dan betina yang berbentuk seperti payung. Oke, yang berbentuk seperti cup ya. Sporofit pertumbuhannya terbatas karena tidak mempunyai jaringan meristematik. Berkembang biak secara generatif dengan oogami dan secara vegetatif dengan fragmentasi, pembelahan tunas dan kuncup eram. Pada beberapa jenis lumut hati seperti Marchantia dan Lunularia, gametofit memiliki struktur khas seperti mangkok yang disebut gemai cup atau piala tunas. Gemai cup berfungsi sebagai alat reproduksi secara vegetatif karena di dalamnya terdapat gemai atau tumbuhan lumut kecil yang apabila terlepas oleh air hujan akan tumbuh menjadi lumut baru. Pada umumnya lumut hati berumah 2, misalnya Marchantia sp. Namun ada pula yang berumah 1. Pada lumut hati yang berumah 2, gametofit betina membentuk archegoniofor yang dibagi ujung tangkainya terdapat struktur berbentuk cakram atau payung dengan tepi berlengkuk ke bawah seperti jejari. Di bagian bawah cakram terdapat archegonium. Archegonium membentuk sel kelamin betina ovum, sementara itu gametofit jantan membentuk antheridiofor yang pada bagian ujung tangkainya terdapat struktur berbentuk cawan dengan tepi berlekuk tidak dalam. Di bagian atas cawan terdapat antheridium yang menghasilkan sel kelamin jantan, spermatozoid berflagel 2. Bila spermatozoid membuahi ovum, maka terbentuklah zigot yang akan tumbuh menjadi sporofit. Sporofit terletak tersembunyi di bagian bawah cakram archegoniofor. Sporofit 2N akan membentuk sporangium yang akan menghasilkan spora dalam bentuk 1N. Contoh lumut hati, Marchantia polyporpa, Lyciocarpusnatans, Reboulia hemisparica, Pelia calicina, Richardia indica. Proses berkembang biakan lumut hati. Daur hidup lumut yang tadi hampir sama ya. Spora membentuk protonema, membentuk tumbuhan lumut yang terdiri dari antheridium, archegonium, membentuk sperma dan ovum. Antheridium membentuk sperma, archegonium membentuk ovum, bergabung membentuk zigot, terus berkembang membentuk embrio, berkembang membentuk sporogonium, membentuk kotak spora, sporangium, dan terbentuklah spora yang apabila dimani dia akan mengalami metagenesisnya, spora lagi, begitu seterusnya, pergiliran keturunan. Yang berikutnya Anthocerotopsida, lumut tanduk. Disebut juga hornwort, berbentuk seperti lumut hati tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung kutikula. Sporofit tumbuh dari jaringan cawan archegonium. Setelah masak, ujungnya akan terbelah 2. Sporogonium memiliki benang-benang elater yang mengatur pengeluaran spora dan pada kapsulnya terdapat stomata. Ada yang berumah 1 dan ada yang berumah 2.
Cara berkembang biak. Pada kelas ini dijumpai cara berkembang biak secara aseksual dan seksual seperti pada lumut hati, yaitu 1. Perkembangan secara aseksual, fragmentasi, pembentukan kuncup atau gemae, pembentukan umbi atau tuber, penebalan ujung tepi talus yang merupakan suatu cara untuk mempertahankan diri terhadap kekeringan, peristiwa oposporit atau terbentuknya gametofit tanpa melalui pembentukan spora. Misalnya, gametofit tersebut terdiri dari beberapa sel dari sporofit. Mungkin bagian dinding sporogonium yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi gametofit. Perkembangbiakan secara seksualnya dengan membentuk antheridium dan archegonium. Tadi sel jantan dan betina. Antheridium dan archegonium terkumpul pada suatu lekukan sisi atas talus. Zigot mula-mula membelah menjadi 2 sel, 2 end dengan 1 dinding pisah melentang. Sel yang di atas terus membelah yang merupakan sporogonium. Diikuti juga oleh sel bagian bawah yang membelah secara terus-menerus membentuk kaki sporogonium. Sporogonium kaki berfungsi sebagai alat penghisap. Contoh lumut tanduk, Anthoceros punctatus, Phaeoceros laevis, Folioceros, dan Leiosporoceros. Yang ketiga, Bryopsida. Lumut daun merupakan lumut sejati. Ciri-cirinya tubuh berupa talus, warnanya hijau, hidup berkelompok, menempel pada tembok, batu, dan tanah, hidup di tempat yang lembab, belum mempunyai jaringan pengangkut, alat kelamin terdiri dari antheridium dan archegonium, sama jantan dan betina, mempunyai sifat seperti busa, menyerap dan menahan air. Tubuh lumut daun seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak, tinggi pada umumnya lebih kecil dari 10 cm atau kurang dari 10 cm, tetapi ada yang mencapai 40 cm, misalnya Polytrichum. Ini Polytrichum comune bisa melebihi 40 cm, walaupun yang pada lainnya itu masih di bawah 10 cm. Tubuhnya merupakan kormus, dapat dibedakan yang memiliki bagian akar sederhana, rizoid, batang, dan daun. Rizoid tersusun dari banyak sel, multiselular dan bercabang. Batang lumut bercabang-cabang, ada juga yang tidak bercabang, dan daunnya berukuran kecil dan tersebar di seluruh batang. Contoh lumut, yaitu lumut daun tadi, Bryophyta, lumut hati, Hepaticophyta, lumut tanduk, Anthocerotophyta. Peranan lumut bagi kehidupan, yang pertama yaitu sebagai pembalut atau pengganti kapas, biasanya di wanita ya. Kemudian sebagai hiasan, nih lumut sebagai hiasan, dan yang terakhir menyerap air dan melembabkan tanah. Berikutnya masuk tumbuhan paku, Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau fen atau Pteridophyta dalam bahasa Yunani pteron, bulu, dan piton tumbuhan merupakan kelompok Plantae yang tumbuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Susunan daun seperti bulu menyirip. Tumbuhan paku dapat bereproduksi dengan spora sehingga disebut Cormophyta berspora. Pteridophyta merupakan tumbuhan vaskuler, Tracheophyta atau berpembuluh karena sudah memiliki pembuluh angkut xilem, pembuluh kayu dan pembuluh angkut phloem, pembuluh tapis. Kajian evolusi menyatakan bahwa tumbuhan vaskuler berspora atau tumbuhan paku diperkirakan sudah ada dan mendominasi hutan selama masa Carboniferus sekitar 360 juta tahun yang silam. Cara hidup dan habitat dari tumbuhan paku yaitu merupakan organisme fotoautotrop, artinya ini foto cahaya, artinya dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Tumbuhan paku dapat tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab, hygrofit, di air, hidrofit, permukaan batu, tanah dan menempel secara epifit di kulit pohon. Tumbuhan paku melimpah dan tumbuh subur di daerah hutan hujan tropis. Nih, tumbuh di tanah, Chatea copori, Salvinia natans hidup di air, dan Platycerium bifurcatum epifit di pohon. Nih, dia artinya menempel pada pohon.
Struktur tumbuhan paku berdaun kecil ini seperti ini, ada rhizoidnya, ada rhizomnya, ada mikrofilnya, ada strobilusnya. Kemudian paku berdaun besar, ini udah terlihat daun besar, ada rhizoid, daun muda yang menggulung, silsinatus, daun fertil, sporofil, ini sudah nampak batang, kemudian daun steril atau troposil, kemudian sorus pada daun tumbuhan paku, ini sorusnya. Daun tumbuhan paku muda itu menggulung atau fiddlehead. Di saat dewasa daun ini akan terbuka. Dominan seperti ini, dia menggulung. Daun muda ini kemudian makin ini lama-lama dia akan terbuka. Struktur tubuh berdasarkan susunan dan letak sporangiumnya atau kotak spora. Sporangium berada di dalam kotak terbuka atau tertutup oleh indusium. Di dalam sporangium terdapat anulus, yaitu sejumlah sel penutup yang berdinding tebal dan membentuk cincin. Sporangium berbentuk suatu kerucut bersama sporofil, dibungkus oleh daun buah atau carpellum. Ini sporangium, kotak spora, ini sorusnya. Siklus hidup tumbuhan paku. Oke, siklus hidupnya kita lihat ya dari mana nih? Cari dulu. Nih, nomor 1 spora berkecambah membentuk rhizoid, protalium sisi bawah, kemudian di mana ini antheridium untuk membentuk spermatozoid jantan, archegonium membentuk ovum, kemudian terbentuk fertilisasi atau pembuahan membentuk zigot, lama-lama membentuk sporofit, potongan daun melintang daun, indisius ini tadi membentuk sorus, membentuklah kembali kotak spora atau sporangium. Kembali lagi kotak sporanya pecah, sporanya berjatuhan, sporanya berkecambah lagi, maka disebutlah siklus atau pergiliran keturunan. Oke, metagenesis pada tumbuhan paku. Oke. Kita lihat, spora membentuk protalium, gametofitnya, kemudian protalium terdiri dari archegonium dan antheridium. Archegonium membentuk ovum, antheridium membentuk spermatozoid. Kemudian bertemu membentuk zigot. Zigot membentuk sporofit atau tumbuhan paku. Kemudian tumbuhan paku membentuk kotak spora. Kemudian spora yang berjatuhan akan membentuk lagi spora kembali, membentuk lagi protalium. Itu ya metagenesisnya. Penggolongan paku berdasarkan spora. Paku homospora, isospora menghasilkan satu jenis spora, misalnya Lycopodium atau paku kawat. Kedua, paku heterospora, anisospora menghasilkan dua jenis spora yang berlainan, yaitu mikrospora berkelamin jantan dan makrospora megaspora berkelamin betina, misalnya Marsilia atau semanggi dan Gilnella atau paku rane. Ketiga, paku peralihan. Paku ini merupakan peralihan antara homospora dengan heterospora, yaitu paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama tetapi berbeda jenis kelaminnya, yaitu berjenis kelamin jantan dan lainnya berjenis kelamin betina, misalnya Equisetum debile atau paku ekor kuda. Klasifikasi Pteridophyta. Klasifikasi berdasarkan ciri tubuhnya. Berdasarkan ciri tubuhnya, tumbuhan paku dapat diklasifikasikan menjadi 4 subdivisi, yaitu Psilopsida, paku purba, Lycopsida, paku kawat, Sphenopsida atau Equisetopsida, paku ekor kuda, dan yang terakhir Pteropsida atau paku sejati. Yang pertama, Psilopsida, paku purba. Paku purba hidup di daerah tropis dan subtropis. Sporofit paku purba ada yang tidak memiliki akar sejati dan tidak memiliki daun sejati. Paku purba yang memiliki daun pada umumnya berukuran kecil, mikrofil, dan berbentuk sisi. Batang paku purba bercabang dikotomi dengan tinggi mencapai 30 cm hingga 1 meter. Paku purba juga tidak memiliki pembuluh pengangkut. Batang paku purba mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis.
Cabang batang mengandung mikrofil dan sekumpulan sporangium yang terdapat di sepanjang cabang batang. Sporofil paku purba menghasilkan satu jenis spora atau homospora. Gametofitnya tidak memiliki klorofil dan mengandung antheridium dan archegonium. Gametofit paku purba bersimbiosis dengan jamur untuk memperoleh nutrisi. Contoh tumbuhan pada paku purba yaitu paku purba tidak berdaun, Linia, paku purba berdaun kecil, Psilotum. 2. Lycopsida atau paku kawat. Nih gambarnya. Paku kawat mencapai 1000 spesies tumbuhan paku, terutama dari genus Lycopodium dan Selaginella. Paku kawat banyak tumbuh di hutan-hutan, daerah tropis dan subtropis. Paku kawat menempel di pohon atau hidup bebas di tanah. Anggota paku kawat memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun tumbuhan paku kawat berukuran kecil dan tersusun rapat. Sporangium terdapat pada sporofil yang tersusun membentuk strobilus pada ujung batang. Strobilus berbentuk kerucut seperti konus pada pinus. Oleh karena itu, paku kawat disebut juga pinus tanah. Pada paku rane atau Selaginella, sporangium terdiri dari dua jenis, yaitu Microsporangium dan Megasporangium. Contoh tumbuhan paku kawat yaitu Lycopodium sp dan Selaginella sp. Yang ketiga, Sphenopsida atau Equisetopsida atau paku ekor kuda. Nih disebut paku ekor kuda. Paku ekor kuda saat ini hanya tinggal di sekitar 25 spesies dari satu genus, yaitu Equisetum. Equisetum terutama hidup pada habitat lembab di daerah subtropis. Equisetum yang tertinggi hanya mencapai 4,5 meter, sedangkan rata-rata tinggi Equisetum kurang dari 1 meter. Equisetum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batangnya berluas, dan pada setiap luasnya dikelilingi daun kecil seperti sisi. Nih. Equisetum disebut paku ekor kuda karena bentuk batangnya seperti ekor kuda. Batangnya yang keras disebabkan dinding selnya yang mengandung silika. Sporangium terdapat pada strobilus. Sporangium menghasilkan satu jenis spora, sehingga Equisetum digolongkan pada tumbuhan paku peralihan. Gametofit Equisetum hanya berukuran beberapa milimeter tetapi dapat melakukan fotosintesis. Gametofitnya mengandung antheridium dan archegonium tadi ya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga merupakan gametofit biseksual atau dua. Sphenopsida tumbuh melimpah pada masa Carboniferous dengan ukuran besar dan tingginya mencapai 15 meter, merupakan pembentuk endapan batu bara. Daun berbentuk sisi ini, luas batangnya seperti ini. Yang keempat, Pteropsida, paku sejati. Paku sejati mencakup jenis tumbuhan paku yang paling sering dilihat. Tempat tumbuh paku sejati sebagian besar di darat pada daerah tropis dan subtropis. Paku sejati diperkirakan berjumlah 12.000 jenis dari kelas Filicinae. Filicinae memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batang dapat berupa batang dalam atau rhizome atau batang di atas permukaan tanah. Daun Filicinae umumnya berukuran besar dan memiliki tulang daun bercabang. Daun mudanya memiliki ciri khas yaitu tumbuh menggulung, circinatus. Contoh jenis paku yang termasuk paku sejati atau Pteropsida yaitu 1. Semanggi, Marsilea serenata. 2. Paku tanduk rusa, Platycerium bifurcatum. 3. Paku sarang burung, Asplenium nidus. Yang keempat, paku suplir, Adiantum suneatum. Yang kelima, paku sawah atau paku air, Azolla pinnata. Oke, ini paku tanduk rusa. Ini lihat gambarnya, Platycerium bifurcatum, semanggi Marsilea serenata, ini semanggi. Yang terakhir paku sarang burung, Asplenium nidus. Menempel ya, epifit ya. Nah, kemudian paku suplir, Adiantum suneatum, nih suplir. Kemudian Azolla pinnata, ini Azolla pinnata. Ini di air ya. Manfaat Pteridophyta sebagai tanaman hias, sebagai bahan penghasil obat-obatan, sebagai sayuran, semanggi, paku sampan atau kiambang.
Oke, sebagai pupuk hijau, ini Azolla pinnata, kemudian sebagai pelindung tanaman di persemaian. Oke, ini ya. Yang berikutnya tumbuhan berbiji, spermatophyta. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta dalam bahasa Yunani sperma biji, piton tumbuhan, meliputi tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Di dalam biji terdapat calon individu baru atau embrio sporofit atau lembaga beserta cadangan makanan endosperma yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Cara hidup dan habitat spermatophyta. Cara hidup spermatophyta bersifat fotoautotrop karena memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Contohnya ini Eucalyptus sp dan Amorphopalus sp. Ada pula spermatophyta yang tidak memiliki klorofil, sehingga hidup parasit pada tumbuhan lainnya untuk mendapatkan zat organik. Contohnya yang berparasit penuh dengan setengah parasit. Ini Cuscuta sp, Dendropteroe vitellina, Rafflesia arnoldi, bunga bangkai. Habitat dari spermatophyta merupakan kelompok tumbuhan yang beradaptasi dengan baik di darat maupun di air. Contoh spermatophyta yang hidup di air ini ya, Nymphaea odorata, Eichhornia crassipes. Ya, ini hidup di air. Berikutnya spermatophyta yang hidup di darat dapat hidup bebas di tanah, epifit di pohon, atau parasit pada tumbuhan lainnya. Ini berikut contoh spermatophyta yang epifit di pohon, yaitu anggrek hitam, Collagine pandurata. Ciri-ciri tumbuhan spermatophyta, bentuk dan ukuran tubuh spermatophyta terdiri atau tergolong Cormophyta karena dapat dibedakan dengan jelas akar, batang, dan daun. Kemudian tubuhnya makroskopis dengan ukurannya bervariasi, ada yang hanya berukuran beberapa sentimeter, misalnya rumput-rumputan, graminea, atau Poaceae. Ada pula yang berukuran besar hingga berdiameter 7 meter dengan tinggi sampai 115 meter, misalnya Redwood atau Sequoiadendron giganteum. Bentuk tubuh spermatophyta dapat dibedakan menjadi semak, berbatang pendek, merayap, berumpun, contoh rumput teki dan serai. Kemudian perdu, berbentuk seperti pohon tetapi batangnya kecil dan pendek, contohnya bunga pukul 4, mirabilis jalapa, dan cabai. Kemudian liana, berbentuk seperti tali tambang dan tumbuh melilit pada pohon lain, contohnya rotan dan sirih. Kemudian berbentuk pohon, berbatang besar dan tinggi, contohnya jambu air dan jati. Struktur tubuh dan fungsi tubuh spermatophyta. Tumbuhan berbiji yang kita lihat merupakan generasi sporofit atau 2N. Bentuk sporofit tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun. Akar dapat berbentuk serabut dan tunggang. Batang ada yang berkambium, ada pula yang tidak berkambium. Daun memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Tulang daun berbentuk lurus, mengirip, dan menjari. Tumbuhan berbiji memiliki xilem dan floem pada akar, batang, maupun daunnya. Spermatophyta memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa strobilus atau bunga. Strobilus dimiliki oleh Gymnospermae, sedangkan bunga dimiliki oleh Angiospermae. Nanti terbagi nih ya, Gymnospermae dan Angiospermae. Berdasarkan letak bakal biji atau bijinya, spermatophyta dikelompokkan menjadi 2 divisi, yaitu Gymnospermae atau Pinophyta, kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah atau karpel, atau bijinya berada pada bila-bila strobilus berbentuk sisi. Yang kedua, Angiospermae atau Magnoliophyta, kelompok tumbuhan yang bakal bijinya terlindung dari daun buah. Daun buah merupakan ovarium atau megasporofil yang sudah matang dan dindingnya menebal atau berdaging. Oke, kita masuk ke tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae.
Gymnospermae dari bahasa gymnos terbuka, sperma biji. Dikenal dengan istilah conifer. Conifer berasal dari struktur pada tumbuhan tersebut yang merupakan kumpulan sporofil berbentuk sisi. Ciri-ciri tubuh dari Gymnospermae yaitu bakal bijinya tumbuh dan terletak di luar megasporofil atau ovarium. Megasporofil sisi pendukung bakal biji yang berkumpul dalam bentuk strobilus runjung berkayu atau kecuali pada cicas. Kemudian sporofil jantan dan betina terpisah sehingga dapat dibedakan ciri fisiknya. Gymnospermae berumah dua hanya punya satu strobilus jantan dan betina, sedangkan Gymnospermae berumah satu punya dua jenis strobilus. Tumbuhan tahunan yang berkayu bentuk bervariasi, sistem perakaran tunggang atau serabut, batangnya memiliki trakeit yang tersusun dari sel berbentuk panjang dan runcing yang berfungsi untuk mengangkut air di bawah ke atas atau dari akar ke daun. Daunnya memiliki bentuk yang bervariasi. Masuk ke siklus hidup Gymnospermae. Generasi yang dominan adalah sporofit. Gymnospermae bereproduksi secara generatif seksual dengan membentuk biji. Alat reproduksi berupa strobilus terbentuk ketika tumbuhan sudah dewasa. Penyerbukan terjadi dengan bantuan angin atau anemogami. Gymnospermae mengalami pembuahan tunggal. Oke, ini siklus hidupnya ya. Oke, kita lihat dari satu nih. Oke, ini kesatunya membentuk mikrosporangium. Oke, kemudian yang ketiga ini membentuk sporofil. Yang keempat di sini dia membentuk mikropil di mana pollen glands. Kemudian yang kelima dia membentuk megaspora dan yang keenam membentuk ini terdiri dari archegonium. Oke, kemudian membentuk di sini egg nucleus atau inti sel. Inti telur atau ovariumnya, kemudian terbentuklah embrio. Embrio mengalami pertumbuhan mengalamilah nanti menjadi tubuh dewasa atau sudah tua. Klasifikasi Gymnospermae. Yang pertama, Cicadinae, disebut palem sagu karena mirip palem tapi bukan palem sejati. Ciri-ciri, batang pendek dan tidak bercabang, pertumbuhannya sangat lambat, daun majemuk berbentuk dengan helaian daun mengirip, tersusun spiral rapat di sekelilingi batang, berumah dua atau diesis karena mikrospora jantan dan megaspora betina berasal dari tumbuhan yang berbeda. Berikutnya tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Cicadinae yaitu nih pakis saji nih tanamannya dan palem sagu, Cicas rumpi. Coniferae merupakan kelompok tumbuhan konifer, tumbuhan dominan penyusun hutan konifer di belahan bumi utara, sebagian di pegunungan tropis. Ciri-ciri berupa pohon yang tinggi, daun berbentuk kecil tebal seperti jarum sisi, evergreen atau tumbuhan yang selalu hijau, berumah satu memiliki dua jenis konus, jantan dan betina, namun biasanya ada di cabang yang berbeda. Konus jantan berukuran lebih kecil dari konus betina. Konus jantannya tumbuh bergerombol. Coniferae. Ini Pinus mercusi. Nih gambarnya Pinus mercusi dan Agathis robusta. Nih. Gnetinae. Tumbuhan berbentuk pohon atau liana. Ciri-ciri, batang bercabang atau tidak bercabang, memiliki daun tunggal dan berbentuk lembaran, susunan daun berhadapan tulang daun mengirip. Tidak berbentuk kerucut, tumbuhan berumah dua berkelamin tunggal. Gnetinae, Ephedra sinica nih tanamannya dan Gnethem genemon atau melinjo. Gingoinae. Tumbuhan berbentuk pohon dengan tinggi sekitar 30 meter sampai 40 meter. Ciri-cirinya batang bercabang-cabang, tunas pendek, daun berbentuk kipas, tangkai panjang, tulang daun bercabang, daun muda gugur. Tumbuhan berumah dua, dapat bertahan hidup pada lingkungan berpolusi udara tinggi. Ini ya Gingoinae, Ginkgo gardneri dan Ginkgo biloba. Nih.
Manfaat gimnospermae. Yang pertama, bahan industri kertas, contohnya Podocarpus pinus, obat-obatan contohnya Ginkgo biloba dan pinus, kosmetika atau kosmetik, Ginkgo biloba, bahan makanan Gnetium generemon atau melinjo. Dan tanaman hias contohnya cicas, Dion edule, bahan industri terpenting itu pinus, dan bahan kayu bangunan Podocarpus, sequoia, dan agatis. Berikutnya tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Angiospermae Magnoliophyta. Angiospermae atau Anthophyta memiliki biji tertutup di bungkus kulit buah. Sudah mulai hidup sekitar akhir zaman Cretaceous. Ciri-ciri Angiospermae itu bakal biji berada dalam megaspora, sporofil, bunga sebagai alat reproduksi generatif, yaitu kawin ya. Kemudian mahkota biasanya berwarna cerah, kelopak umumnya berwarna hijau. Nih ya, struktur bunganya, nih sepal daun kelopak, ini bakal bijinya, ovulnya, reseptakel dasar bunga, stalk atau tangkai bunga, kemudian ada ovarium. Ini kemudian ada stilus, tangkai putih, ini tangkai putihnya, kepala putihnya, ini di bagian karpel putih ya, ini ovarium, tangkai putih, dan stigma. Kemudian ada metal atau daun mahkota nih, kemudian anter, kepala sari atau tempat apanya kepala benang-benang sari, kemudian filamen tangkai sari nih, kemudian ini disebut, dua ini disebut stamen atau benang sari. Siklus hidup Angiospermae. Bunga pada keadaan sporofit memiliki benang sari yang ada sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora haploid. Mikrospora mengalami mitosis dan menghasilkan serbuk sari secara haploid. Pada bakal biji sel induk megaspora yang membelah dan menghasilkan satu sel yang hidup. Megaspora yang hidup akan berbentuk gametofit betina. Kemudian terjadi penyerbukan dan pembuahan, tumbuh tanaman spermatopita yang baru. Itu siklus hidupnya. Oke, ini siklus hidupnya, yaitu kita lihat ya, ini dari bunga, kemudian ini ovariumnya tadi ya, ginoseumnya, kemudian membentuk megasporangium, kemudian membentuk megametopit, ini embrio, kemudian terbentuklah namanya matur ovule atau pembuahan sel embrio, kemudian embrionya terus berkembang. Oke, membentuk namanya benih. Ini zit benih. Benih akan tumbuh menjadi tanaman baru. Begitu seterusnya perkembangannya. Perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Ini dari Angiospermae, ada tumbuhan dikotil dan monokotil. Untuk yang dikotil, ini ya, ini dikotil, ini monokotil. Dikotil kotiledonnya 2, pertulangan daun menyirip menjari nih, menyirip menjari. Kambium ada berkas pengangkut melingkar. Ini berkas pengangkutnya melingkar. Oke, kemudian bagian bunga kelipatan 2, 4 atau 5. Nih, kelipatan 2, 4 atau 5. Akarnya berupa akar tunggang. Kalau dikotil ini berkeping 2. Kemudian monokotil berkeping 1, mono 1 di 2. Ini pertulangan daun sejajar melengkung. Kambium tidak ada berkas pengangkut tersebar nih. Nih, kambiumnya tidak ada berkas pengangkutnya menyebar. Kalau ini berkas pengangkutnya melingkar. Kemudian bagian bunga kelipatan 3, nih kelipatan 3 ini 6 ya. Kemudian akarnya berupa akar serabut. Klasifikasi Angiospermae, yang pertama dikotiledon atau Magnoliopsida, keping biji terbelah 2, dikotil ya, batang bercabang berakar tunggang, batang dan akar punya kambium. Yang pertama Ordo Casuarinales, berbentuk pohon, memiliki ranting dan daun jarum, contoh cemara gunung dan laut. Ini ya, Casuarina. Oke. Berikutnya kedua Ordo Caprales, berbentuk liana, perdu dan pohon, daun menjadi baik tunggal maupun majemuk, buah berbentuk kapsul memanjang, contoh kaper jenis herba, Capparis spinosa.
Yang ketiga, Ordo Malvales, berbentuk perdu atau pohon, daun tunggal atau majemuk, contoh kapas, kembang sepatu, dan lain-lain. Yang keempat, Ordo Myrtales, berbentuk perdu atau pohon, daun selalu hijau dan beraroma jika diremas, contoh cengkeh, eukaliptus. Yang kelima, Ordo Fabales, famili Leguminosae, berbentuk perdu atau pohon, memiliki bintil akar dan memiliki subfamili yaitu Mimosoidae, Caesalpinioidae, Faboidae. Keenam, Ordo Gentianales. Yang berikutnya, famili ini terdiri dari famili Apocynaceae, berbentuk perdu atau pohon atau liana, bunga mencolok, bau harum dan ukurannya besar, batang bergetah putih, contoh alamanda dan tapak dara. Yang ke-B, famili Compositae, berbentuk perdu dan pohon, bunga bonggol berbentuk tabung, contoh selada dan krisantum. Ketujuh, Ordo Piperales, berbentuk perdu atau semak, daun memiliki bau khas atau agak pedas, contoh sirih dan lada. Kedelapan, Ordo Rosales, merupakan kelompok mawar berduri, tempel, dan berkayu, contoh mawar dan apel. Yang 9, Ordo Solanales, kelompok terong-terongan berbentuk perdu atau semak basah, bunganya trompet, contoh kecubung, tomat, atau Solanum lycopersicum. Yang ke-10, Ordo Magnoliales, berbentuk pohon atau perdu, kelopak dan mahkota tidak dapat dibedakan dengan jelas, contohnya cempaka atau kantil. 11, Ordo Caryophyllales, berdaun tunggal berbentuk pohon atau perdu, contoh bougainville atau bunga kertas, Mirabilis jalapa. Yang ke-12, Ordo Nymphaeales, tumbuhan air atau rawa, daun tenggelam atau mengapung, contoh teratai. 11, Ordo Sapindales, berbentuk pohon atau perdu, daun memiliki kelenjar minyak, contoh jeruk bali dan kemuning. Sesuai namanya, monokotil adalah tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Monokotil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Keping biji tunggal, berkas vaskuler, pembuluh angkut pada batang bertipe kolateral tertutup, tidak ada kambium di antara floem dan xilem, umumnya tidak ada kambium pada batang dan akar, umumnya batang tidak bercabang, memiliki rambut-rambut halus dan luas-luas pada batang tampak jelas, berakar serabut, ujung akar dilindungi koleoryza dan ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Berdaun tunggal kecuali kelompok palem, urat daun sejajar dan melengkung dan berpelepah daun. Bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatan 3. Itu monokotil ya, Liliopsida. Berikut adalah contoh famili dalam suatu ordo pada kelas monokotil: Ordo Liliales, Ordo Asparagales, Ordo Aresales, Ordo Poales, Ordo Zingiberales, Ordo Caryophyllales, dan Ordo Pandanales. Ordo Liliales. Liliales merupakan semak basah, cirinya ada yang memanjat, memiliki akar rimpang, umbi-umbi tapis, contohnya Lilium regale, bunga lili dan bunga tulip nih ya. Berikutnya Ordo Asparagales, famili Amaryllidiaceae, merupakan semak basah menaun, ciri-cirinya memiliki umbi-umbi lapis atau akar teripang, contohnya yaitu bunga sedap malam dan kembang coklat. Nih. Kemudian famili Orchidaceae, kelompok anggrek yang merupakan tumbuhan semak menaun, cirinya hidup epifit, memiliki akar rimpang dan daun berdaging. Contohnya yaitu Vanda tricolor, dan anggrek tanah. Ordo Aresales termasuk dalam famili Palmae, yang berbentuk pohon atau memanjat, terdapat bekas daun dan berbentuk cincin, daun mengirip atau berbentuk kipas, pangkal pelepah daun melebar, contohnya sagu dan kelapa. Yang keempat, Ordo Poales, famili Gramineae, merupakan kelompok rumput-rumputan, ciri-ciri berbentuk silindris, agak pipi, persegi berongga, daun tunggal dan berpelepah. Bunga tersusun dalam bulir, berbiji satu dan batang berbuku-buku. Contohnya
Imperata cylindria alang-alang, dan Oryza sativa padi. Kemudian famili Bromeliaceae, termasuk kelompok nanas-nanasan yang berbentuk semak basah. Ananas Comosus nanas. Kemudian masuk 5 ordo Zingiberales, familinya Musaceae, kelompok pisang-pisangan. Contohnya pisangnya memiliki bentuk semak, berbatang semu yang terdiri dari pelepah daun, anak tulang, daun menyirip, dan bunga berbentuk karangan. Kemudian famili Zingiberaceae, kelompok jahe-jahean, berbentuk semak basah menahun, batang tegak, dan berpelepah yang memeluk batang. Contohnya jahe dan lengkuas. Kemudian yang keenam, ordo Caryophyllales, famili Cactaceae, kelompok kaktus, memiliki batang menyimpan air, sukulen, daunnya kecil berbentuk sisi, rambut, dan berbentuk duri tempel. Contohnya kaktus yang bunga atau buahnya bisa dimakan. Ketujuh, ordo Pandanales, masuk ke famili Pandanaceae, berbentuk pohon perdu dan semak. Cirinya daun berkumpul rapat dan bertulang daun sejajar. Daun yang rontok meninggalkan bekas cincin pada batangnya. Contohnya pandan. Masuk ke klasifikasi Angiospermae pada sistem terbaru. Klasifikasi Angiospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, sistem terbarunya yaitu sistem PG3 Angiospermae Phylogeny Group 3 tahun 2019 mengelompokkan Angiospermae berdasarkan filogenetik hubungan kekerabatan evolusioner. Angiospermae dikelompokkan menjadi beberapa kelas, kelompok taksonomi yang anggotanya merupakan tumbuh-tumbuhan dengan leluhur yang sama. Sistem klasifikasi ini telah memindahkan beberapa kelompok tumbuhan monokotil menjadi dikotil. Contohnya Hidatellaceae dari kelompok Poales sekarang lebih dekat umumnya dengan Nymphaeales. Peranan Angiospermae. Peran menguntungkan sebagai bahan makan pokok padi, jagung, singkong, bahan-bahan sayuran, bayam, katuk, labu siam, obat-obatan kina, smabiloro, kunyit, dan jahe. Peran merugikan rumput liar yang mengganggu pertumbuhan pertanian. Oke, demikianlah materi pada pertemuan hari ini. Cukup panjang karena pembahasannya memang luar biasa banyaknya, karena kita mempelajari namanya dunia tumbuhan yang beraneka ragam. Seperti itu. Jadi semoga materi ini dapat bermanfaat, dipelajari dengan baik, dipahamin. Oke, pesan yang terakhir dari Umi, tetap semangat belajarnya, dan yang paling utama tetap bersyukur kita dalam keadaan apapun. Oke, tetap jaga kebersihan sebagai cermin perilaku hidup sehat dan selalu berdoa. Salam sayang selalu dari Umi. Alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.